Oke, step 7, trik jualan laris bisnis kuliner. Membangun brand bisnis kuliner Anda. Kita mulai materinya. Brand bisnis kuliner adalah kumpulan atribut fisik, emosi, pemahaman logis, karakteristik, performa, aset, dan janji yang Anda berikan kepada calon pelanggan. Jadi brand bisnis kuliner itu bukan hanya tentang membuat atribut fisik seperti desain, nama, logo, tagline, dan yang lain-lain. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana atribut fisik itu jadi persepsi positif yang muncul di pikiran calon pelanggan Anda. Ya, kalau orang bilang kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Gitu ya. Dan bagaimana atribut fisik itu jadi alat bantu pengingat ke calon pelanggan. Dengan pengalaman yang luar biasa yang pernah mereka rasakan sewaktu membeli produk kuliner Anda. Sewaktu datang berkunjung ke kafe Anda. Sewaktu menikmati fasilitas-fasilitas di restoran Anda. Sewaktu menikmati pelayanan yang ramah dari pelayan-pelayan di kafe Anda. Itu adalah yang jauh lebih penting dari sekedar atribut fisiknya. Oke? Contoh. Nah, di sini aku ada buat contoh ya, rekayasa studi kasus. Ya, aku membuat contoh restoran. Ya, aku bikin namanya King's Resto. Aku bikin logonya bentuk mahkota. Aku bikin tagline-nya di sini Anda rajanya. Coba diperhatikan dulu. Logonya gambar mahkota, nama restorannya King's Resto, tagline-nya di sini Anda rajanya. Ini contoh aja ya. Kalau ada kesamaan nama atau mungkin kesamaan tagline, aku minta izin, itu berarti kebetulan. Ya. Nah, pertanyaan saya, melihat ini semua, apa persepsi Anda melihat atribut fisik dari resto ini? Atribut fisik itu apa, Bang? Atribut fisik itu logonya yang gambar mahkota ini. Namanya King's Resto ini. Tagline-nya di sini Anda rajanya. Dan atribut fisik seperti interior di dalam restorannya. Nah, ini coba aku perjelas. Nah, ini gambaran di dalam restorannya. Ada lampu, ada seperti pohon-pohon, ada TV, dan bentuk-bentuk interior di dalamnya. Menurut Anda, persepsi apa yang muncul melihat restoran ini? Dengan logonya begitu, dengan nama restorannya, dengan tagline restorannya, persepsi apa yang muncul? Coba list dulu, ditulis di buku Anda. Apakah kita sama persepsinya? Kalau sama berarti memang semua manusia punya persepsi yang mirip-mirip melihat sesuatu hal yang objeknya sama. Ya, kalau berbeda berarti mungkin berbeda sudut pandang. Nah, di sini aku mau kasih tahu kesan pertama yang muncul di benakku, di benak saya. Ya, yang pertama kesannya itu saya akan diperlakukan seperti raja di restoran ini. Kenapa? Kesan pertama yang muncul di pikiranku, aku akan diperlakukan seperti raja di restoran ini. Ya karena tagline-nya. Di sini Anda rajanya. Iya kan? Berarti aku akan diperlakukan seperti raja di situ. Yang kedua, ada banyak fasilitas yang bisa saya dapatkan di restoran ini. Betul? Iya dong, namanya raja. Full fasilitas. Yang ketiga, makanannya juga pasti enak. Yang keempat, kemewahan luar biasa jika makan di restoran ini. Dan yang kelima, ya, bahkan ya, persepsiku bahkan mungkin para pelayan di restoran ini akan memanggil saya dengan nama atau dengan sebutan King. Raja. Ya kan? Anda rajanya, berarti panggilnya King dong. King, King Franz. Ada yang bisa dibantu? Mau pesan apa King Franz? Apakah aku ada yang kurang gitulah. Ya, luar biasa kan? Kalau di rumah kita jadi budak, diperlakukan nggak dianggap, kita datang kemari diperlakukan jadi raja. Siapa yang nggak mau? Walaupun cuma jadi raja satu hari. Iya kan? Nah, ini kesan pertama ketika melihat tagline, logo, dan bentuk dari restorannya. Ya. Nah, tapi begitu masuk ke dalam restorannya, bi,
pelayannya jutek-jutek semua, wifi-nya lelet, lambatnya parah luar biasa, menyiapkan makanan itu lama banget, toiletnya juga kotor, bau, AC-nya nggak dingin, rasa makanannya juga biasa aja. Maka semua persepsi awal yang sangat bagus hancur seketika karena yang pertama nggak sesuai ekspektasi kita. Yang kedua nggak sesuai janji yang diberikan. Yang ketiga nggak sesuai harga yang dibayarkan dengan hal yang didapatkan. Ini bukan membangun brand. Ini menghancurkan brand. Paham? Jadi apa yang aku mau bilang sama kawan-kawan di step 7 ini, kita harus membangun brand. Oke? Jangan menghancurkan brand. Nah, kesimpulan dari contoh King's Resto. King's Resto ini berhasil membuat persepsi awal begitu menggoda. Ya, menggoda orang supaya mengunjungi restorannya. Tapi King's Resto ini gagal membuktikan persepsi awal yang muncul di benak calon pelanggannya. Bahkan King's Resto ini gagal membuktikan janjinya ke calon pelanggan, yaitu tagline-nya yang mengatakan di sini Anda rajanya. Ya, tagline-nya di sini Anda rajanya. Begitu kita masuk restorannya, di mananya kita diperlakukan sebagai raja? Mana ada raja yang dijutek-jutekin? Mana ada raja yang nggak punya fasilitas lengkap? Kan nggak ada. Jadi hal seperti ini itu membuat atribut fisik. Atribut fisik itu apa tadi, Bang? Logonya, namanya, desain interiornya, tagline-nya. Itu atribut fisik. Itu yang membuat malah orang mengingat pengalaman buruk. Akibatnya, jika King's Resto itu buka cabang di kota lain, citra buruknya itu tetap melekat. Kalau Anda punya banyak cabang, satu cabang Anda jelek, ya, lalu dikenal, dicap, diviralkan sama orang itu, sama pelanggan yang nggak suka sama usaha Anda, jeleklah nama brand Anda, lalu Anda bikin satu brand lagi, bikin satu restoran lagi di kota lain. Padahal di kota itu yang baru Anda buka, itu udah terkonsep dengan matang. Pelayannya juga Anda benar-benar udah bagusin. Tapi citranya masih lengket, bos. Citra buruknya masih lengket, bos. Gimana coba? Nah, ini yang harus hati-hati, kawan-kawan. Hati-hati dalam membangun brand, jangan sampai rusak. Oke? Nah, membangun brand bisnis kuliner adalah cara Anda sebagai pebisnis kuliner itu memberikan janji, ya, Anda berikan janji ke target market Anda dan membuktikan janji itu dengan konsisten. Gimana maksudnya membuktikan dengan konsisten? Senin sampai Jumat itu sepi, Anda melakukan yang terbaik. Wajar, sepi. Tapi begitu hari Sabtu, begitu hari Minggu udah mulai rame, Anda sombong, Anda jutek. Pelayan-pelayannya gak sesuai dengan harapan. Nah, itu yang agak sedikit riskan ya. Mentang-mentang kita lagi rame, perlakuan kita pun kasar. Saya pernah ya beli ayam penyet di dekat rumah saya. Waktu saya beli hari Senin, ini ramahnya minta ampun. Bang, beli bang. Ditanya, dijawab kecil, ditanya lagi. Bahkan dia berusaha membangun hubungan dengan kita. Waktu rame hari Sabtu, saya datang, bang, pesan bang. Saya kan wajar kan, namanya saya datang beli, ngomong dong, bang, beli ayam penyetnya satu bang. Tahu apa jawaban dari si abang itu? Bang, sabar ya bang, lagi rame. Loh, kok gitu? Ya kita kan datang ke situ ngomong apa yang mau kita pesan. Ya kalau dia bilang oke bang, dicatat ya, ya kita pun ngerti dia lagi rame. Tapi kan nggak perlu ketus gitu ngomongnya. Bang, sabar ya bang, lagi rame. Sombong banget. Apa yang terjadi? Saya keluar dari warung dia, saya pergi cari yang lain. Dan mulai dari saat itu yang terakhir saya datang ke tempat dia. Sampai suatu waktu ini, aku kepengen banget makan ayam penyet. Dan cuman dia yang buka. Yang lain tutup. Entah kenapa nggak tahu. Tahu nggak kawan-kawan? Apa yang terjadi? Aku
tahan seleraku nggak beli ayam penyetnya. Lebih bagus aku beli yang lain daripada aku beli di tempat dia. Kenapa? Citranya, brand dia udah jelek di mataku. Udah nggak seneng nengok dia. Sombong banget dia. Bayangin, kalau Anda sepele dengan hal-hal yang kecil seperti itu, Anda udah capek-capek buat orang datang tapi Anda nggak bisa jaga, itu menghancurkan brand namanya. Ya, karena apa? Ini kita baca lagi, lanjut. Karena tujuan membangun brand bisnis kuliner itu menciptakan reputasi yang baik. Ya, membuat pelanggan itu jadi cinta dengan bisnis kuliner Anda. Membuat pelanggan Anda itu menjadi loyal dan setia datang ke tempat Anda. Dan yang keempat itu menambah cuan 3 kali lipat setiap bulannya. Jadi, aku cerita sedikit lagi. Kawan-kawan yang mungkin daftar ke kelas trik jualan laris ini, di dalam halaman website, aku udah pernah bilang kalau aku akan ajarkan kawan-kawan untuk bisa punya bisnis kuliner dengan cuan nambah 3 kali lipat jika belajar di kelas trik jualan laris ini kan. Nah, aku mau bilang kawan-kawan, dari step 1, step 2, step 3, step 4, sampai step 5, strategi WA marketing. Aku mau bilang di situ kawan-kawan harusnya sudah nambah cuan 1 kali lipat dari biasanya. Karena apa? Aku yakin kawan-kawan nggak melakukan hal yang aku ajarkan di step 1 sampai step 5. Ya kan? Itu nambah 1 kali lipat. Ketika kawan-kawan sudah lewat 1 kali lipat, di step 6 ada social media marketing. Aku mau bilang kalau kawan-kawan bisa kuasai social media marketingnya, ya bersusah payah bikin kontennya, uploadnya, dan mengundang orang dari social media marketingnya, cuan Anda nambah jadi 2 kali lipat. Nah, ketika selesai di sosial media marketingnya, Anda lanjut ke membangun brand bisnis kuliner Anda. Di sini baru nambah 3 kali lipat. Lalu kalau Anda melihat iklanku di sosial media, aku bilang bisa nambah cuan 3 kali lipat. Ternyata Anda nggak dapat 3 kali lipat. Mungkin ada yang 1 kali lipat. Mungkin 2 kali lipat. Atau mungkin ada yang nggak nambah cuannya sama sekali. Coba periksa. Apa yang kuajarkan udah dilakukan belum? Dari step 1 sampai step 5 udah selesai belum semuanya? Mau bikin 2 kali lipat, sosial media marketingnya udah beres belum? Mau bikin 3 kali lipat, Anda udah yakin belum? Poin-poin tadi. Anda nggak boleh sombong, ya. Anda harus konsisten membuktikan janji Anda. Itu baru bisa naik jadi 3 kali lipat setiap bulannya. Kalau nggak sampai 3 kali lipat, berarti periksa dari strategi Anda dan periksa setiap eksekusi Anda udah sempurna atau belum. Oke? Sampai di situ aku mau jelaskan tentang menambah cuan 3 kali lipat sesuai dengan janjiku sama kawan-kawan semua. Supaya jangan aku dibalikkan. Oke? Nah, persiapan apa yang mau kita buat, yang kita harus siapkan membangun brand bisnis kuliner kita? Nah, ada 4 level. 4 level persiapan membangun brand bisnis kuliner. Yang pertama, ya, ini kita baca-baca aja ya. Karena udah tinggal mengulang lagi nih ini. Yang pertama, tentukan kebutuhan spesifik pelanggan yang mau Anda terapkan di bisnis kulinernya Anda. Yang kedua, buat tagline bisnis kuliner Anda. Ya, yang pertama kebutuhan spesifik, aku udah kasih contoh gitu banyak, harusnya udah selesai. Yang kedua, buat tagline-nya harusnya udah selesai, karena udah ada materi contohnya. Yang ketiga, buat nama merek bisnis kuliner Anda, dan usahakan namanya nyambung dalam tanda kutip dengan tagline-nya. Nah, ini agak riskan. Kalau kawan-kawan sudah punya nama dan sudah lama menggunakan nama bisnis kulinernya, ya udah nggak usah diganti, ya buat tagline-nya aja. Tapi kalau misalnya masih baru, usahakan nyambung. Nyambung maksudnya gimana? Ya contoh kayak King's Resto tadi. Namanya King's Resto, ya, logonya mahkota, tagline-nya di sini Anda rajanya, kan nyambung semua itu, berkaitan semua. Yang kelima,
buat logo bisnis kuliner Anda dan usahakan bentuk logonya pun nyambung dengan tagline-nya. Ya. Contoh kayak King's Resto itu. Ini persiapan level 1. Harusnya udah selesai. Paham? Persiapan level 2. Nah, buat kemasan produk kuliner Anda sesuai konsep kebutuhan spesifik pelanggan yang diterapkan. Anda mau bikin kebutuhan spesifik seperti apa yang udah ditetapkan? Coba bikin di kemasannya, ya mendukung lah. Mulai dari kata-katanya, gambar di kemasannya, itu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan Anda. Oke? Yang kedua, buat desain interior cafe ya atau restoran Anda itu sesuai dengan konsep kebutuhan spesifik pelanggan yang diterapkan. Kalau Anda street food ya buat sesuai dengan konsep kebutuhan spesifik pelanggan Anda. Mau minuman kekinian, mau jual gerobakan, mau jual dari cafe atau mau jual online, itu sesuaikan. Ya, yang ketiga, buat atribut-atribut fisik yang mendukung kebutuhan spesifik pelanggan atau tagline bisnis kuliner Anda. Contohnya seperti warna dominan. Ya, kafe Anda dominannya warna apa? Kuning kah? Merah kah? Putih kah? Pink kah? Tentukan dulu. Baju pelayannya bagaimana? Kalau aku kemarin ngasih contoh, ada kafe yang kebutuhan spesifiknya itu kafe nostalgia itu ya. Kebutuhan spesifik lagu lawas pop Indonesia. Itu mulai dari style pelayannya aku bilang. Style pelayannya itu yang celana cutbray, rambutnya kayak jambul-jambul orang zaman dulu, itu disesuaikan. Itu maksudnya. Ya, hiasan-hiasan dinding di kafe, di outlet, di gerobak Anda itu disesuaikan. Oke, yang keempat, siapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung konsep kebutuhan spesifik pelanggan Anda. Apa aja kira-kira yang bisa Anda berikan fasilitas-fasilitasnya? Coba dibuat. Ini persiapan level 2. Persiapan level 3, Anda rekrut karyawan dan informasikan konsep bisnis kuliner Anda ke mereka. Ya, jangan sampai kayak pelayannya King's Resto. Jutek-jutek pelayannya. Anda harus informasikan tuh, DNA dari kafe Anda apa? DNA dari bisnis kuliner Anda apa? Ya, supaya mereka tahu apa yang menjadi ciri khas dari bisnis kuliner Anda dan apa yang harus mereka lakukan. Jangan buat orang kecewa, jangan sampai rusak nama brand kita. Anda harus sampaikan itu. Yang kedua, buat SOP perusahaan Anda, standar operasional prosedur. Ya, supaya sewaktu penerimaan karyawan baru, Anda tinggal bagikan dan ajarkan perlahan-lahan. Nah, ini baca ya SOP-nya. Besok kita belajar dan kita langsung praktek. Jadi Anda nggak capek, ngajarin dari awal lagi. Oke? Yang ketiga, lakukan briefing atau pengarahan dan pelatihan buat karyawan seminggu sekali. Untuk mewujudkan janji bisnis kuliner Anda ke pelanggan Anda itu betul-betul tersampaikan dan sukses. Ya? Dan yang terakhir, rekrut satu karyawan yang bertugas sebagai pelatih karyawan baru. Nah, ini karyawan direkrut bukan disuruh nyuci, bukan disuruh masak, bukan disuruh melayani tamu. Tapi si karyawan ini sebagai, dia bukan manajer juga, bukan supervisor juga, tapi dia sebagai pelatih. Pelatih karyawan baru. Mulai dari cara bersikap, grooming itu penampilan, cara melayani tamu, cara ngelap meja, itu latih sebelum terjun ke lapangan, dilatih dulu. Ya, kalau Anda konsepnya restoran, harusnya Anda bisa menyediakan ini. Karena apa? Anda punya restoran, mungkin bikin restoran itu modalnya miliaran. Tapi karena Anda nggak berani menyediakan satu karyawan pelatih seperti ini, boom! Brand Anda bisa hancur karena karyawan Anda tidak menjaga brand yang udah terbangun dengan baik. Oke? Persiapan level 4. Siapkan satu nomor WA admin. Ya, nomor WA-nya siapkan satu untuk bisnis kuliner Anda, yaitu untuk bertugas membangun hubungan ke pelanggan lewat WA, WhatsApp,
Termasuk juga untuk menerima keluhan pelanggan. Jadi satu nomor khusus, bukan nomor Anda pribadi. Ya, nanti tujuannya seperti apa? Fungsinya untuk WA Blast kemarin. Ya. Yang kedua, siapkan satu sosial media khusus bisnis kuliner Anda yang kontennya tentang kebutuhan spesifik pelanggan. Harusnya udah. Karena di step 6 kita udah suruh kawan-kawan pilih satu platform untuk kebutuhan spesifik pelanggan Anda, bikin konten di sana. Ya, harusnya udah beres ini. Yang ketiga, siapkan spanduk, banner, neon box, ya, trigger attention maksudnya ini ya. Dan yang lain-lain, yang isinya itu mengusung konsep kebutuhan spesifik pelanggan. Jadi desainnya itu, trigger attention Anda itu kira-kira masih nyambung dengan kebutuhan spesifik pelanggan Anda. Harusnya juga udah beres. Trigger attention kan step 3. Oke, yang terakhir, siapkan list ya, promo-promo menarik yang membantu menyebarkan informasi tentang bisnis kuliner Anda. Siapkan dulu. Jadi begitu kita mau perang, kita tinggal lihat buku-buku promo-promo yang udah kita pikirkan kemarin. Jadi nggak di situ mikir, nggak di situ eksekusi. Kita udah mikir hari ini, eksekusinya bisa bulan depan, bisa minggu depan, bisa tahun depan. List dulu, ada waktu senggang, list promo-promo apa yang menarik. Anda berkunjung ke restoran orang lain, Anda lihat, oh dia bikin promo ini, catat di HP Anda. Anda berkunjung ke kompetitor Anda, dia bikin promo ini, catat dulu. Anda tinggal catat-catat dulu. Baru nanti begitu mau eksekusi, kan Anda tinggal pilih. Mana yang bisa aku praktekkan ya? Yang mana yang kira-kira cuan ya? Gitu. Ya oke? Itu persiapan level 4. Nah, setelah semua persiapan udah mantap. Persiapan 1, 2, 3, 4 udah oke. Eksekusilah setiap rencananya. Ya, eksekusilah setiap strateginya. Dan kerjakan dengan konsisten sampai Anda berhasil membuktikan janji-janji Anda ke pelanggan. Jika pelanggan merasakan pengalaman luar biasa dengan bisnis kuliner Anda, maka Anda sudah berhasil membangun brand bisnis kulinernya Anda. Sudah terbangun dengan bagus. Ya, pelanggan akan loyal terhadap bisnis kuliner Anda, bahkan mereka sulit pindah ke lain hati lagi walaupun kompetitor berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin menggoda mereka supaya datang ke tempat mereka. Nggak bisa cuy. Aku udah terlalu cinta sama cafe ini. Nggak bisa bro. Aku udah terlalu suka sama produk kulinernya ini. Nggak bisa cuy. Hatiku udah melekat sama ayam penyetnya dia. Nggak bisa yang lain. Ah, itu dia. Itu kalau udah masuk ke level situ, Anda tinggal petik buah aja tiap bulan. Tiap hari. Karena udah nggak akan mungkin dia pindah ke lain hati. Selama Anda menjaga, membangun brand bisnis kuliner Anda tetap konsisten setiap harinya. Oke? Tips penutup. Ya, yang pertama, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak Anda sanggupi hanya karena ingin menaikkan penjualan. Ya, kalau Anda nggak sanggup, jangan bikin. Nanti orang udah tertarik dengan tagline Anda, ternyata, hancur semuanya. Jangan, kalau nggak sanggup, yang pilih yang sesuai dengan kesanggupan Anda aja. Oke, yang kedua, segera minta maaf dan berikan tanda maaf ya ke pelanggan yang Anda kecewakan jika ada janji yang gagal dirasakan mereka. Tagline Anda memberikan yang terbaik, ayam yang terbaik. Ternyata ayamnya dimakan, tulangnya masih berdarah, masih merah. Pelanggan komplain dong, katanya ayamnya yang terbaik, janjinya ngasih yang terbaik. Di mananya yang terbaik? Ini tulang masih merah. Gizi nggak tuh? Gimana tuh? Ya udah minta maaf, ya kan? Yang dia makan kasih gratis, plus kasih gratis lagi 1 atau 2 porsi. Hatinya pasti damai, melakukan memaafkan apa yang kekeliruan yang Anda kerjakan. Karena apa? Ya udahlah. Namanya juga manusia, tempatnya hilang. Gitu. Jadi nggak sampai brand Anda hancur hanya karena dia komplain, Anda nggak mau tanggepin. Yang ketiga, itu jangan baper jika dikritik pelanggan. Terima aja kritikannya.
Ya, jika Anda rasa kritik itu membangun bisnis kuliner Anda, itu Anda justru harusnya bahagia menerimanya. Jika Anda rasa tidak membangun, ya udah terima aja dalam hati, lalu abaikan. Tapi jangan dilawan, oke? Itu dia. Sampai di sini dulu materi step 7. Mudah-mudahan dengan semua yang udah aku bagikan dari step 1, dengan poin-poin dan kerangka berpikirnya, dengan materi-materi contohnya, dan sampai di step 7 membangun brand bisnis kuliner, kita akan masuk ke diskusi di grup WA. Apa yang masih kalian belum merasakan, yang masih bingung, boleh ditanyakan di sana. Tapi dengan catatan, videonya ditonton, direnungkan, baru ditanyakan. Jangan nggak nanya tapi nggak nonton tapi nanya. Bang, gimana bang membuat laris bisnis kuliner saya? Aduh, udah dijelasin dari step 1 sampai step 7, dia nanya gimana caranya dari WA. Anda mau suruh saya ulangi semua step 1 sampai step 7 dari WA? Enggak dong. Jadi makanya ditonton dulu, baru tanyanya sespesifik juga. Pertanyaannya jelas, bang, aku nonton di step 1, aku bingungnya di sini bang. Nah, gimana ya bang maksudnya? Kan itu enak jawabnya. Iya kan? Oke. Udah lama belajar, harusnya Anda juga punya target deadline untuk nambah cuan 3 kali lipat setiap bulan. Itu udah mulai deket waktunya. Oke ya kawan-kawan semua ya. Ini dulu materinya. Trik jualan laris bisnis kuliner. Bisnis laris rasanya manis. Ciao.